Oke guys, jadi di video ini kita mau sharing salah satu masalah VGA ya guys ya. Dan perlu diingat, kita disclaimer dulu di sini. Setiap indikasi kerusakan itu walaupun sama indikasinya, tapi itu belum tentu sama cara penyelesaiannya guys. Dan ini di video berikut ini mungkin hanya salah satu cara untuk mengatasi VGA yang tiba-tiba mati ketika dipakai guys ya. Tiba-tiba layarnya blank screen. Oke, jadi walaupun sama seperti ini indikasinya, belum tentu VGA kita itu sama untuk cara penanganannya ya. Dan siapa tahu ini sama, dan mudah-mudahan ini juga worth di VGA teman-teman ya. Ini udah kita tes, udah kita uji di VGA kita dan berhasil. Silahkan simak video berikut guys. Oke guys, kita ketemu lagi ya guys ya. Jadi kali ini user kita sendiri guys. Ini PC yang kita taruh di toko ya. Ini fungsinya kalau untuk editing pas di toko, beda dengan yang di rumah itu guys. Ini yang mau kita share adalah kita pakai VGA AMD 580 guys ya. Ini RX 580. Ini tuh MSI. Untuk mereknya MSI 580 yang 8 GB. Tuh Radeon tuh. Aduh saya guys. Banyak yang bilang ini karena bekas mining, jadi masalahnya kalau untuk ngegame tiba-tiba langsung layar gelap, kipasnya kenceng banget, layarnya gelap, tapi komputernya ini nggak mati. Sebenarnya bukan hanya untuk ngegame, tapi untuk ekspor. Misalnya kita mau ekspor video ini ya. Ini langsung misalnya kita ekspor nih, dia kayak langsung kayak gini guys. Kayak langsung layar gelap, ditunggu beberapa saat ya. Jadi nggak langsung kayak layar gelap, kayak mati gitu. Tapi nah ini, tapi ini nggak mati guys. Tuh, PC-nya nggak mati, masih nyala tuh. Layarnya mati. Dan ini sistem kinerja VGA-nya langsung kayak kenceng itu ya. Untuk kipasnya tuh kenceng banget suaranya. Sistem kinerja VGA-nya itu langsung nggak fungsi sama sekali. Jadi dia kayak langsung macet gitu. Tapi macet yang kaitan dengan VGA. Ini kalau mau matiin biasanya saya tekan tombol powernya ini agak lama sampai mati, kemudian kita hidupkan lagi, nanti normal lagi. Tuh, kita hidupin, kita tunggu beberapa saat, nanti normal lagi. Nah ini banyak yang bilang karena ya mungkin karena VGA-nya bekas mining, jadi ada masalah kayak gitu, hampir rusak atau bagaimana. Sebenarnya bukan karena itu. Ini nggak pernah kita pakai mining ini kita pakai dari dulu guys ya. Ini awal mula dulu kita VGA-nya pakai yang ini, terus kita udah upgrade ke 30, 60 atau berapa lupa guys. Nah ini belum pernah kena mining, kena masalah juga akhir-akhir ini. Setelah kita cari-cari, apalah, amati lah istilahnya kurang itu ya. Ini versi saya, entah kalau di teman-teman lain masalahnya beda, kita nggak tahu. Tapi ini sih di pengamatan saya. Jadi setelah Windows yang 22H2, jadi kalau kita lihat Windowsnya ini, nah ini kalau kita pakai Windows 10, nah kita pakai Windows 10 di sini ya. Nah ini versinya yang 22H2. Kalau yang udah pakai 22H2 atau 21H2, intinya yang ada ininya guys, 21H2 atau 22H2, itu driver AMD-nya itu sering kayak nge-crash gitu guys. Jadi dia itu sebenarnya matinya karena dia terlalu kepanasan. Jadi nggak ada yang mengontrol, nggak bisa mengontrol, drivernya itu nggak bisa mengontrol. Ini harus sampai sekian, nggak boleh lebih, gitu nggak bisa. Jadi itu bukan karena VGA yang bekas mining atau bagaimana udah hampir mati atau bagaimana, tapi memang nggak terkontrol, drivernya itu nggak mampu mengontrol VGA-nya. Ini kalau kita restart kayak gitu, bisa langsung nyala RX 580, terdeteksi dengan baik. Kalau kita ekspor lagi ya mati lagi. Ini biasanya untuk teman-teman ya, silahkan, ini harus connect ke internet. Untuk metode yang pertama ya, connect ke internet. Kita di sini pakai ini guys, kontrol panel. Kita tekan di sini kontrol panel,
kemudian program, kita pilih program, kemudian kita pilih turn off, gitu, turn Windows feature or on or off. Nah di sini kita pilih yang net ini guys, yang paling atas, yang net framework. Nah ini untuk driver itu biasanya membutuhkan net framework ini. Rata-rata ini belum nyala guys ya, rata-rata loh ini. Cuma yang nyala yang 4,8, tapi yang 3,5 include ini belum nyala. Ini harus kita nyalakan. Kita pilih OK. Kemudian dia akan otomatis mencari drivernya pakai Windows Update. Nah kayak ini. Kita pilih yang last update. Nah, ini dia akan mendownload sendiri dari Windows Update. Tapi masalahnya kalau nggak salah ini Windows Update tak pateni guys. Entah jalan entah enggak. Nah ini masalahnya Windows Update-nya kita matikan ya. Jadi kita pakai cara sendiri di flash disk. Jadi kalau untuk teman-teman yang Windows Update-nya nggak dimatikan itu bisa langsung download, dia langsung applying. Oke, kita akan coba install yang tadi ya. Jadi ini kalau gagal install itu kalau misalnya kita cek di kontrol panel lagi. Bentar ya. Ini kalau kita di kontrol panel, kemudian kita cek lagi itu masih belum nyala guys ya. Nih net framework-nya ini belum nyala. Oke, kita akan coba nyalakan. Untuk cara nyalakinnya ya tadi guys, kalau ini terkoneksi ke internet bisa dengan mudah ini di klik kemudian di OK, kemudian di download dari Windows Update tadi, applying sendiri, nanti dia akan otomatis terinstall. Ini kita pakai USB bootable guys ya. Jadi kita mau pakai USB bootable dulu. Kita ambil dulu USB bootable-nya. Nah, ini bootable yang kita pakai guys ya. Kita colokin ke sini dulu. Bootable untuk install. Kita cek. Bootable-nya ada di E guys ya. Ini E ya. Tuh ada di E. Kemudian kita copy saja yang net ini. Ini butuh apa enggak? Kalau ada yang butuh silahkan request di kolom komentar guys. Ini harus pakai bootable ya. Kalau nggak bootable nggak bisa. CMD, jadi yang di dalamnya itu udah ada file Windows-nya guys. Kita run, kita yes, kemudian kita paste. Terus yang X ini kita ganti direktorinya, bukan direktori. X ini diganti E, tadi E guys ya, USB-nya E. Nah kayak gini. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Nggak bisa fokus guys. Fokus lah weh. Nah ini guys, 70%, 76% enabling features. Kalau teman-teman pakai Windows Update itu nggak perlu ribet-ribet kayak gini guys ya. Windows Update-nya nggak dimatikan itu nggak ribet-ribet kayak gini. Tapi ini kita matikan secara permanen guys. Oke, 100% udah sukses. Sekarang waktunya kita cek guys. Nah waktunya kita cek di sini. Di kontrol panel tadi guys ya, lupa. Nah ini kontrol panel, kemudian program, kemudian on off. Nah di sini udah otomatis. Di sini udah otomatis nyala guys. Jadi kita pilih OK aja. Udah ini ya. Kita tinggal reset. Kita tinggal restart. Setelah di restart, nah ini USB-nya kita cabut dulu guys. Setelah di restart kita akan coba eksekusi untuk pengeksporan guys ya. Jadi dia itu sebenarnya dari kinerjanya dari AMD-nya itu nggak terkontrol. Jadi dia kayak melebihi batas kemampuan guys. Jadi itu yang menyebabkan kayak VGA-nya itu kayak over apa ya? Overhead apa over gimana guys? Pokoknya intinya dia itu melebihi kapasitas dia untuk merender untuk menjalankan sebuah program atau gimana. Intinya nggak terlimit jadinya ya. Yang tadinya harus jalannya maksimal ada di 90% atau 100% gitu, dia bisa tembus di 110% dan seterusnya. Dan otomatis dia kayak stres gitu, langsung layarnya gelap. Sekarang kita akan coba. Ini cara yang pertama ya. Jadi kalau cara yang pertama ini gagal, nanti ada cara yang kedua, itu kita paksa untuk dilimit. Kita limit secara manual ya. Jadi AMD ini memang agak ribet guys, nggak seperti Nvidia. Jadi
kalau dia nggak bisa terlimit dengan otomatis, udah dipakai net firmware ini tadi masih belum terlimit, jadi kita akan kita limit secara paksa guys. Dulu sih pernah ngalamin kayak gini, harusnya aman ya. Kita akan coba ekspor dulu, kita akan coba ekspor. Kalau dulu itu bukan di ininya guys, software apa gitu nge-crash, setiap ini nge-crash, tapi setelah kita tahu, kita install net firmware-nya, ternyata dia bisa terkontrol. Tapi kalau ini kita belum tahu kalau belum dites guys. Mudah-mudahan ada ini ya, mudah-mudahan ada perubahan guys. Ini driver udah kita coba pakai driver apapun ya. Nah ini udah oke. Kita coba ekspor, apakah masih sama. Oke, kita ekspor aja langsung. Kita tunggu apakah selesai ngekspornya, udah nggak mati-mati lagi atau masih sama aja. Aman ya, harusnya loh. Soalnya itu driver udah ada yang kontrol. Kalau yang tadi nggak terkontrol sama sekali guys, kalau yang pertama tadi ya. Nah ini bisa mentok di 100% aja guys. Untuk temperaturnya juga itu. Ini tanpa tweak, tanpa apa ya. Jadi VGA-nya masih sama. Untuk pengaturan driver dan sebagainya itu masih sama. Cuma dia itu nggak bisa full control, nggak bisa bekerja dengan sempurna kalau nggak ada net firmware yang 3,5 tadi guys. Nah, ini cara yang pertama guys ya. Nanti kalau teman-teman pakai cara yang pertama ini masih ada gangguan, masih nggak bisa normal kayak gini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti kita kasih tips untuk membatasi ya, melimitasi ini supaya nggak melebihi 100% untuk kinerjanya guys. Jadi dia nggak stres lagi untuk VGA-nya. Nah, kalau orang-orang itu rata-rata kayak gini, dibilangnya itu rusaknya ada dari power supply, kadang memang VGA-nya udah rusak atau gimana. Bahkan kita tanya ke teman kita yang sama-sama servis ya, kira-kira apanya gitu, langsung jawab ya, seri tipe ini memang seri 580 ini memang tipe yang udah ini ya, apa, bekas, rata-rata bekas mining. Jadi mungkin VGA-mu itu bekas mining, jadi ya udah waktunya rusak pas kamu pakai, katanya kayak gitu. Padahal kita tapi nggak ngomong guys, padahal ini memang VGA udah kita pakai udah lama banget dan nggak ada masalah. Ada masalahnya itu setelah Windowsnya itu ya pokoknya 21H2 atau 22H2. Nah ini udah aman banget sih. Jadi ini memang karena driver terbarunya itu harus pakai net firmware yang 3,5 ya, 2,3 apa 3,5 tadi guys. Yang ini tadi ya. Nah, ini insya Allah udah aman guys. Untuk ngegame pun sama. Ini intinya itu bukan hanya game ya. Untuk ngekspor, untuk rendering video seperti ini, kemudian untuk game-game berat itu dia istilahnya itu VGA-nya itu kayak nggak terkontrol. Jadi drivernya itu nggak mengontrol VGA-nya, jadi melebihi batas kemampuannya guys. Nah ini yang ini butuh net firmware 3,5, 2,0 N 3,0 yang ini ya. Jadi ini penting banget untuk dinyalakan guys. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye semuanya. Thank you. Tuh guys, sudah bagus banget ini kerjanya. Dia nggak lebih dari 78 derajat guys.